Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 6 kelas D, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta BK, Bapak Dr. Dadang Ahmad Fajar MAG, dan Ibu Novi Hidayati Afsari Eskom-I MAG, yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan juga bimbingannya selama 1 semester ini. Sehubungan dengan pembahasan materi sebelumnya yang sudah dibahas, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pentingnya mengenalkan emosi pada anak di usia-usia awal kehidupan. Saya akan membahas pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, anak harus mengenal terlebih dahulu perasaannya. Yang kedua, mampu mengucapkan apa yang sedang dirasakannya. Yang ketiga, cara mengendalikan perasaan agar tidak merusak diri. Yang keempat, anak mengenali rasa empati. Dan yang terakhir, anak mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikannya. Nah, emosi dipicu oleh perasaan, bukan hanya dari rasa marah. Emosi itu penting untuk dikenali seseorang di usia-usia awal kehidupannya, bukan berarti ia harus marah-marah ya. Nah, di usia-usia awal, terutama pada usia 0 sampai 6 tahun, itu adalah masa emotional development atau pengembangan emosi. Seseorang dikatakan dewasa dalam bersikap salah satunya saat ia mampu mengendalikan emosinya. Nah, permasalahannya banyak di antara ibu-ibu atau orang tua saat ini langsung minta anak-anaknya untuk segera bisa mengendalikan emosinya ketika sedang marah. Padahal usia mereka masih dalam rentang 0 sampai 6 tahun dan tentu membutuhkan proses yang sangat panjang. Kemudian anak harus mengenal terlebih dahulu perasaannya. Ketika anak nangis, bantu dia untuk memberi nama apa itu perasaannya. Apakah itu rasa sedih, rasa marah, kesal, atau justru rasa lapar. Nah, pada usia-usia awal bagi seorang anak, penting sekali untuk mengenali apa yang menjadi perasaannya. Sebab ini adalah fondasi paling awal agar kelak ia bisa mengendalikan emosinya. Tetapi harus diakui, banyak orang dewasa di sekitar anak-anak yang cepat untuk mematikan perasaan mereka dengan mengatakan, "Udah diem, jangan nangis terus." Nah, hal itu bisa memicu luka pengasuhan yang paling awal terjadi, yaitu anak tidak diberikan kesempatan untuk mengenali perasaannya apa yang sedang dialaminya. Selanjutnya, mampu mengungkapkan atau mengucapkan apa yang sedang dirasakannya. Pada usia 2 tahun atau 3 tahun, anak sudah mampu mengucapkan apa yang sedang dirasakannya. Saya sedih, saya marah, atau perut saya sakit. Nah, kemampuan seorang anak untuk mengucapkan apa yang sedang dirasakannya adalah proses kedua dari tahap panjang untuk bisa mengendalikan emosi. Jadi yang pertama, anak harus tahu dulu apa nama perasaan itu. Lalu yang kedua, anak mampu untuk mengucapkan apa yang sedang dirasakannya. Luka pengasuhan yang kedua seringkali terjadi adalah anak-anak dilarang untuk mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya karena itu dirasa dapat melanggar sopan santun. Terutama jika anak sedang kesal kepada orang tuanya, mengungkapkan rasa kesal itu seringkali dilabeli anak sebagai anak yang tidak beradab. Padahal pendidikan adab pada anak baru dimulai pada usia 7 tahun. Nah, sebelum usia 7 tahun, jangan dibenturkan anak dengan adab. Itu adalah masanya mereka untuk mengenali banyak rasa yang sedang dialaminya. Kemudian cara mengendalikan perasaan agar tidak merusak diri. Nah, rumusnya adalah saya merasakan A jika kamu melakukan B dalam kondisi C. Nah, rumus ABC ini langsung memuat 3 proses awal dalam mengendalikan emosi, yaitu menamai perasaan,
mengungkapkan perasaan dan mengendalikan perasaan dengan tidak melukai. Kalimat dengan rumus ABC jauh lebih baik untuk menyalurkan perasaan sedih, marah, ataupun kecewa dibandingkan dengan ujaran seperti ini. Mama kan sudah bilang, jangan malas gosok gigi, karena kenapa sih? Kamu bandel banget. Nah, secara teori, ungkapan mama itu memang berhasil mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya. Tapi ia gagal masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu mengendalikan emosi dengan tidak melukai. Nah, ketika anak dibilang, kamu bandel banget, itu sudah melukai perasaannya, membuat dia sedih. Nah, bisa jadi luka pengasuhan yang ketiga, yaitu anak tidak dibekali bagaimana cara untuk mengendalikan emosi yang baik agar tidak melukai perasaan sendiri ataupun orang lain. Selanjutnya, anak mengenali rasa empati. Nah, empati adalah sebuah kecerdasan emosi yang berarti ia mampu memahami perasaan orang lain berdasarkan petunjuk-petunjuk yang dilihat atau didengar. Nah, ini akan efektif bila dilatih kepada anak yang akan menginjak usia 7 tahun dan terus dilatih hingga seseorang itu atau anak itu akil balik. Selama kurang lebih 6 tahun di usia awalnya, idealnya anak difasilitasi untuk mengenali nama-nama rasa. Ia harus diberi kesempatan untuk mengalirkan emosi negatif dengan tidak melukai orang lain. Dan pada masa 6 tahun itu adalah model atau modal baginya untuk memiliki kecerdasan berempati. Nah, ada kisah nyata di sebuah seminar parenting di Kota Bandung. Ada kasus seorang ibu yang sedang terlambat untuk mengikuti seminar. Ia tergesa-gesa sambil mengisi registrasi peserta. Ibu itu datang dengan membawa anaknya yang berusia 2 tahun. Nah, aturan di seminar itu tidak boleh membawa anak kecil masuk ke dalam ruangan. Kemudian anak itu dititipkan di area main anak-anak, kids corner, yang memang sudah disediakan oleh panitia. Namun tidak disangka, anak dari ibu itu yang datang terlambat, kemudian anak itu merasa nangis hebat. Nah, si ibu itu bingung antara ia ingin segera masuk ke dalam ruangan seminar atau menenangkan anaknya terlebih dahulu. Nah, di momen itu datanglah seorang anak perempuan di usia 12 tahun yang yang kemudian ia mendekati anak yang sedang menangis tadi sambil bilang, "Kamu masih kangen ya sama ibu kamu? Kamu masih belum siap ya untuk bisa sama ibu?" Nah, kemudian apa yang terjadi? Ledakan dari tangisan anak 2 tahun itu menurun drastis. Kenapa? Karena ia telah merasa dibantu untuk menamai perasaannya, perasaan kangen atau mengungkapkan perasaannya yang belum siap untuk pisah dari ibunya. Nah, apa yang dilakukan oleh anak yang 12 tahun tadi kepada anak 2 tahun tadi adalah rasa berempati. Nah, empati tidak akan muncul kepada mereka yang dari kecil tidak difasilitasi untuk mengenal nama-nama rasa. Nah, empati juga tidak akan muncul kepada mereka yang tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya. Nah, ini luka pengasuhan yang keempat, bisa jadi karena anak tidak dibekali untuk bisa berempati. Selanjutnya, anak mampu mengendalikan emosi dan bisa menyelesaikannya. Tingkat paling tinggi dari tahapan-tahapan yang tadi yaitu mampu untuk mengendalikan emosi, mereka mampu menyelesaikan masalah emosi dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, ada 5 hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua anak di usia-usia awal kehidupannya. Yang pertama, kesadaran akan nama-nama emosi. Yang kedua, ungkapan rasa emosi. Yang ketiga, pengontrolan rasa emosi. Yang keempat, memahami rasa emosi dari orang lain. Yang kelima, menyelesaikan masalah emosi. Nah, misalnya kita ambil contoh kasus,
Ada seorang kakak yang terganggu oleh suara berisik yang keluar dari ponsel adiknya. Nah, si adik ini sedang menonton konten YouTube. Sementara si kakak harus fokus belajar karena besok ada ujian di sekolah. Jika si kakak punya perasaan atau punya kecerdasan emosi, maka 5 tahapan akan si kakak itu lakukan. Yang pertama, kecerdasan akan nama-nama emosi. Pertama, si kakak akan menamai perasaannya terlebih dahulu. Saya kesal, itu suara HP adik saya berisik banget. Nah, yang kedua, pengungkapan rasa emosi. Si kakak akan mengungkapkan perasaannya. Kata-katanya seperti, saya kesal, itu suara dari HP adik saya berisik banget. Nah, tidak hanya berkecamuk saja di dalam hati, tapi juga dia ungkapkan oleh lisannya. Yang ketiga, cara pengontrolan rasa emosi. Karena si kakak tahu bahwa pengungkapan perasaan itu tidak boleh sambil melukai perasaannya atau perasaan adiknya, maka pengungkapan kata-kata dari si kakak itu dilakukan tidak langsung di hadapan adiknya. Pada saat berhadapan dengan adik, si kakak mengungkapkan dengan rumus ABC yang tadi sudah dijelaskan. Adik, kakak kesal, suara HP itu keras sekali. Kakak lagi belajar dan butuh fokus untuk ujian besok. Nah, kemudian yang keempat, dengan memahami emosi orang lain. Si kakak mencoba untuk berempati. Setelah mengungkapkan perasaannya dengan rumus ABC tadi, si kakak kemudian mencoba memahami perasaan adiknya. Mungkin dia sedang kurang mendapat perhatian atau lain sebagainya. Nah, cara yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah emosi. Si kakak tadi mencoba menyelesaikan masalah emosinya dengan cara, kalau gitu aku ajak adik bermain di taman depan. Dan dia main tanah di pasir dan aku juga bisa lanjut belajar. Nah, si kakak mengajak adiknya untuk bermain, yaitu permainan yang seru seperti menonton ponsel tadi atau menonton tadi YouTube tadi, sekaligus kakaknya tidak terganggu oleh suara HP atau ponsel dari adiknya. Nah, dari contoh kasus tadi, jika ada orang yang secara usianya sudah bisa dikatakan dewasa, tapi secara emosi dia belum bisa melewati kelima hal di atas, maka bisa jadi orang tersebut tidak punya pengasuhan yang baik atau dia punya luka pengasuhan yang didapat dari orang-orang di sekitar sewaktu kecilnya. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga sama-sama terus belajar untuk bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.